Muhammad Subci alias Mas Beci divonis 7 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual santriwatinya pada Kamis 17 November. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Mas Beci terbukti bersalah atas tindak pidana tersebut. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni maksimal 16 tahun penjara. Terdakwa melanggar pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP tentang perkosaan. Ancaman hukuman untuk pelanggar pasal 285 adalah pidana penjara selama 12 tahun. Sedangkan pasal 65 ayat 1 KUHP 4 tahun penjara diambil sepertiga dari 12 tahun penjara. JPU menilai pemberian tuntutan 16 tahun penjara karena dinilai tidak ada hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan. Namun dalam sidang vonis, majelis hakim menyebutkan ada beberapa hal yang meringankan dan memberatkan Mas Beci. Hal yang meringankan yakni terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sementara hal yang meringankan kedua yakni terdakwa Mas Beci merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan memiliki anak-anak yang masih kecil. Sedangkan dua hal yang memberatkan hukuman Mas Beci yakni yang pertama, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan yang kedua yakni terdakwa adalah seorang tokoh agama yang berperan dalam lingkungan pondok. Vonis tersebut membuat istri Mas Beci Erlian Rinda alias Durotun Mahsunah tidak kuasa menahan emosinya. Erlian Rinda berteriak dan menyebut putusan hakim atas suami adalah sebuah kezaliman. Seusai hakim mengetuk palu 3 kali, Erlian langsung mengejar suaminya yang diamankan oleh pihak JPU. Erlian langsung berteriak memanggil sang suami, namun petugas tetap membawa Mas Beci keluar ruang sidang. Ia pun kemudian berteriak membutuhkan keadilan untuknya dan juga sang suami. Menurutnya, sidang yang didatanginya berkali-kali merupakan hal yang sia-sia dengan adanya putusan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu simpatisan Mas Beci berteriak lantang dengan menyebutkan hakim dan memprotes keputusan atas vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sementara itu, menanggapi hasil putusan vonis dari majelis hakim tersebut, penasihat hukum terdakwa IGD Pasek Suardika mengatakan pihaknya tetap akan melakukan upaya hukum lanjutan meninjau hasil putusan itu. Namun pihaknya masih akan menunggu keputusan dan keinginan dari pihak keluarga terdakwa atau kliennya terlebih dahulu. Diketahui sebelumnya kasus yang menjerat Mas Beci terjadi pada tahun 2017 dan kembali dibuka pada 2019 saat korban membuat laporan ke polisi. Setelah beberapa kali gagal ditangkap, Mas Beci menyerahkan diri seusai polisi memeriksa pondok pesantren di Jombang pada Juli 2022. Mas Beci diketahui merupakan putra petinggi pengasuh Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!